Shalom, Bapak Ibu orang tua murid dan anak-anakku sekalian. Perkenalkan, nama saya Miss Olive. Saya salah satu pawang asrama di SMA Kristen Indonesia dan mewakili teman-teman yang lain kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung bersama kami di asrama SMA Kristen Indonesia. Dan untuk ketahuan Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian, asrama sama halnya dengan sekolah itu mempunyai aturan dan tata tertib yang berlaku di asrama. Dan hari ini, saat ini saya akan menjelaskan tentang aturan dan tata tertib yang berlaku di asrama untuk diketahui oleh Bapak Ibu orang tua murid dan juga anak-anak sekalian. Walau ada aturan yang tertulis dan ada yang aturan tidak tertulis. Artinya aturan yang tertulis itu memang aturan yang sudah baku, yang sudah kita bukukan dan itu tidak dirubah. Dan sedangkan aturan yang tidak tertulis itu adalah aturan yang bisa berubah kapan saja sesuai dengan situasi dan kondisi. Selain tata tertib dan aturan asrama, saya juga akan menjelaskan tentang jadwal harian anak-anak di asrama dari mulai bangun pagi sampai mereka tidur lagi. Lalu yang berikutnya adalah tentang keluarga orang tua asuh atau mentor mendidik yang akan juga kami jelaskan, akan juga saya jelaskan supaya Bapak Ibu juga orang tua murid, Bapak Ibu orang tua murid tahu, dan supaya kalau misalnya ada sesuatu yang menyangkut sekolah bisa langsung menghubungi selain wali kelas, bisa langsung menghubungi orang tua asuhnya anak-anak ini masing-masing. Mari kita sama-sama akan saya presentasikan lewat PowerPoint berikut ini. Bapak Ibu para orang tua murid dan anak-anak sekalian, Asrama SMA Kristen Indonesia Magelang mempunyai moto yaitu "Aku datang untuk belajar dan berlatih mengembangkan diri". Sesuai dengan motonya, anak-anak yang datang ke asrama, yang tinggal di asrama itu datang untuk belajar dan juga berlatih untuk mengembangkan diri. Dan asrama juga mempunyai 3 nilai yang selalu kita tekankan yang menjadi dasar dari segala kegiatan, segala aktivitas dan pendidikan di asrama, yaitu peduli, kreatif, dan bertanggung jawab. Peduli atau caring itu menunjukkan perhatian dan penghargaan terhadap sesama dan lingkungan sebagai bentuk sikap mengasihi Allah. Bisa dilihat di dalam Matius 22 ayat 34 sampai ayat yang ke-37. Yang kedua yaitu kreatif, memiliki daya cipta tinggi untuk menghasilkan ide-ide baru sebagai pengetahuan yang bermakna dan bermanfaat bagi diri sendiri dan sesama. Dan yang ketiga yaitu bertanggung jawab, menunjukkan sikap dan tindakan yang dapat dipercaya dalam menyelesaikan tugas, memegang komitmen, dan menyatakan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Ketentuan umum bagi warga asrama, yang pertama, warga asrama adalah mereka yang diterima sebagai siswa atau siswi SMA Kristen Indonesia dan juga anggota asrama putra dan asrama putri. Yang kedua, mengisi formulir menjadi anggota asrama putra dan asrama putri, yaitu yang pertama biodata, yang kedua surat pernyataan siswa untuk mematuhi semua aturan yang berlaku dengan segala konsekuensinya. Itu diketahui dan ditandatangani oleh orang tua. Formulirnya dan surat pernyataannya akan kami kirimkan mungkin lewat WhatsApp atau lewat email Bapak Ibu dan juga anak-anak. Yang ketiga, mereka harus memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk datang belajar dan berlatih mengembangkan diri sesuai dengan nilai-nilai Kristiani yang kita tanamkan, yaitu peduli, kreatif, dan bertanggung jawab dengan penuh kesadaran dan juga tanggung jawab. Yang keempat, siswa yang keluar atau dikeluarkan dari asrama atau sekolah dengan sendirinya akan keluar juga dari sekolah atau sebaliknya. Siswa yang dikeluarkan dari sekolah otomatis akan dikeluarkan juga dari asrama. Begitupun sebaliknya, siswa yang dikeluarkan atau keluar dari asrama itu otomatis akan dikeluarkan juga dari sekolah. Yang kelima, orang tua siswa bersedia mendukung dan bertanggung jawab atas semua kebutuhan hidup putra-putrinya di asrama. Ketentuan khusus mengenai perizinan untuk diketahui, yang pertama,
Bagi siswa yang tidak mengikuti kegiatan asrama sesuai dengan jadwal kegiatan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pamong asrama, misalnya sakit dan lain sebagainya. Yang kedua, bagi siswa yang tidak mengikuti kegiatan belajar di sekolah karena sakit, harus meminta izin tertulis dari pamong asrama atau ada surat keterangan dari dokter. Jadi kita punya form khusus untuk anak-anak yang misalnya sakit atau memang tidak bisa sama sekali mengikuti kegiatan belajar, harus diisi terlebih dahulu dan mendapat tanda tangan dan izin dari pamong asrama. Yang ketiga, pada jam sekolah, siswa tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan kembali ke asrama tanpa sepengetahuan guru dan pamong asrama atau harus sudah mendapatkan surat keterangan dari sekolah. Misal ada yang kelupaan, ada yang apapun itu tidak dibenarkan kalau tidak ada izin dari sekolah dan tidak ada izin dari pamong. Karena saat siswa sudah turun ke sekolah, sudah pergi ke sekolah, maka otomatis semua pintu kamar dan pagar-pagar asrama akan kami kunci, pintu-pintu asrama akan kami kunci, otomatis semua barang harus dibawa ke sekolah, tidak boleh ada yang bilang bahwa lupa bolpen, lupa dompet, dan lain sebagainya. Yang keempat, bagi siswa yang terpaksa meninggalkan asrama karena keperluan keluarga, orang tua harus meminta izin terlebih dahulu kepada pamong asrama dengan alasan yang sangat jelas. Yang kelima, bagi siswa yang akan liburan atau pulang kampung dan kembali dari liburan atau pulang kampung harus memberitahu pamong asrama. Jadi, Bapak Ibu, anak-anak sekalian, jika anak-anak akan pulang pada saat liburan atau pulang kembali ke rumah, itu harus memberitahu, ada surat khusus, ada form khusus yang harus diisi bahwa benar dia akan pulang ke rumah, bukan kemana-mana dan lain sebagainya. Dan untuk diketahui juga bahwa setiap bulan itu antara minggu pertama dan minggu keempat atau minggu keempat itu ada 3 hari atau dari hari Jumat sampai hari Minggu akan diizinkan untuk berlibur. Itu yang kita namakan dengan liburan pulang kampung. Itu bisa ke tempat saudara atau bisa pulang ke rumah yang dekat, atau mungkin ada tempat-tempat tertentu yang memang sudah direncanakan bersama keluarga. Hanya 3 hari dari hari Jumat sampai hari Minggu. Hari Jumat sore sepulang sekolah dan kembali lagi ke asrama paling lambat jam 5 sore. Tidak boleh telat karena akan ada konsekuensi yang berlaku. Kecuali untuk kelas yang mungkin saja punya jadwal pelajaran olahraga di hari Jumat sore, otomatis akan selesai jam mata pelajarannya itu sekitar jam 6. Maka boleh meninggalkan asrama setelah itu atau besok pagi hari Sabtu pagi. Boleh meninggalkan asrama, tetapi catatannya adalah tetap hari Minggu paling lambat jam 5 sore sudah harus kembali ke asrama. Tata tertib asrama SMA Kristen Indonesia Magelang. Pasal yang pertama tentang norma tingkah laku. Setiap penghuni asrama harus mengupayakan dan menerapkan nilai-nilai Kristiani, yaitu peduli, kreatif, dan bertanggung jawab. Yang kedua, setiap penghuni asrama harus bertindak jujur, tidak boleh mengambil hak milik orang lain, dan yang pasti harus melaporkan kepada pamong asrama jika ada pelanggaran yang terjadi di asrama. Jadi tidak boleh menutup-nutupi kesalahan orang lain. Yang ketiga, setiap penghuni asrama harus saling menghormati dan harus saling menolong dalam hal yang positif, serta menjaga ketenangan suasana untuk mendukung kegiatan belajar. Yang keempat, setiap penghuni asrama harus bersikap sopan baik dalam tingkah laku maupun dalam perkataan langsung maupun tidak langsung. Yang tidak langsung, misalnya menulis kata-kata yang tidak pantas di story WhatsApp atau di Instagram atau di media sosial manapun. Yang kelima, setiap penghuni asrama harus berpakaian sopan, berlengan, tidak boleh singlet, tidak boleh you can see, tidak boleh ketat, baik rok maupun celana, itu rok dan celana minimal sebatas lutut, dan juga pantas menyesuaikan situasi dan tempat.
Anak-anak kami terkenal dengan rapi, dengan baju yang baik, cara berpakaian yang baik, yang sopan, karena saat pesiar hari Sabtu Minggu diizinkan pesiar ke mall atau ke seputaran kota Magelang, anak-anak kami dilarang sekali memakai celana pendek. Harus pakai celana panjang, harus pakai baju yang sopan, baju yang rapi, tidak boleh ketat. Minimal itu dress pendek atau rok, tetapi juga tidak boleh ketat dan tidak boleh pendek sekali. Yang keenam, setiap penghuni asrama harus menjaga nama baik pribadi, keluarga, asrama, dan juga sekolah. Pasal yang kedua, larangan bagi penghuni asrama. Penghuni asrama dilarang yang pertama memasuki kamar orang lain atau lawan jenis. Itu sudah ada sanksinya bisa sanksi yang tertulis atau sanksi yang tidak tertulis. Sanksi yang tidak tertulis itu artinya sanksi yang bisa berubah kapan saja. Memasuki kamar orang lain dilarang, apalagi memasuki ke asrama orang lain. Asrama putra dilarang memasuki wilayah asrama putri pun sama, dilarang memasuki wilayah asrama putra. Apalagi masuk ke kamar orang lain untuk mencegah tidak terjadinya hal-hal yang merugikan. Yang kedua, dilarang memasuki ruangan lain tanpa izin pamong asrama. Yang ketiga, dilarang keluar masuk ruangan pamong asrama atau pegawai kecuali di dalam tugas atau diminta langsung oleh pamongnya. Yang keempat, dilarang membawa rokok dan dilarang merokok di dalam lingkungan asrama. Itu ada pelanggarannya, ada konsekuensi yang berlaku untuk setiap itu. Jadi kita punya konsekuensi, kita punya pelanggaran ringan, sedang, dan juga berat. Yang kelima, dilarang membawa minuman keras atau alkohol, dan dilarang meminum minuman keras atau alkohol dan juga obat-obatan terlarang di dalam asrama atau di sekitar lingkungan asrama. Yang keenam, dilarang melakukan tindakan yang melanggar kesusilaan, etika maupun norma. Yang ketujuh, dilarang membawa pulang barang yang menjadi milik asrama. Yang kedelapan, dilarang membawa dan mempergunakan alat elektronika kecuali laptop. Bagi siswa yang membawa peralatan dan laptop, wajib melapor pada pamong asrama dan menaati segala ketentuan yang berlaku. Jadi ada ketentuan membawa laptop, ada ketentuannya. Yang kesembilan, dilarang menggunakan handphone pada saat jam sekolah atau pembinaan atau pelatihan, di saat jam ibadah, makan, dan ketentuan yang lainnya. Bila keluarga ada keperluan mendesak, dapat menghubungi pamong asrama. Pada saat jam sekolah, siswa atau anak-anak kami diperbolehkan menggunakan handphone jika sudah mendapat izin dari gurunya, guru mata pelajaran yang bersangkutan. Jika memang mata pelajaran itu membutuhkan handphone atau membutuhkan laptop untuk pembelajaran, maka akan diberitahukan kepada pamong asrama dan akan diizinkan. Setelah dipergunakan, maka laptop dan handphone akan dikembalikan lagi ke asrama sampai waktu yang sudah ditentukan untuk jam pengambilan handphone. Yang ke-10, dilarang membawa atau mengendarai kendaraan bermotor. Jadi Bapak Ibu yang punya kendaraan bermotor atau anak-anaknya sudah biasa di rumah memakai kendaraan bermotor, di sini kami mohon maaf dilarang membawa kendaraan bermotor, baik itu motor ataupun mobil. Yang ke-11, dilarang membuat coretan atau tulisan atau tempelan di dinding kamar, lemari, loker, meja, kursi, atau fasilitas asrama lainnya kecuali tempelan resmi dari pamong asrama atau pengurus asrama. Yang ke-12, dilarang menyimpan, mengedarkan, dan atau memanfaatkan barang cetakan audiovisual yang bersifat tidak sopan atau mengandung unsur pornografi dan kekerasan. Yang ke-13, dilarang melakukan hal-hal yang menjurus ke perjudian dalam bentuk apapun. Yang ke-14, dilarang melakukan perkelahian, tindakan kekerasan atau ancaman dalam bentuk apapun.
Bapak Ibu tidak usah khawatir, di asrama kami sangat ketat sekali, kami sangat tidak mentolerir yang namanya kekerasan, pembulian, dan lain sebagainya. Karena itu kami punya yang namanya keluarga asuh, mentor menti, yang berisi orang tua asuh, itu guru dan pamong. Yang kedua, mentor senior itu yang kelas 3, terus mentor kelas 2, dan menti yang kelas 10. Jadi dalam keluarga asuh ini mereka akan saling berbagi banyak hal dalam lingkungan asrama. Banyak pengalaman yang mungkin kakak-kakaknya bisa share, tetapi dilarang membuli. Tidak ada pembulian karena kami tidak mentolerir yang namanya perkelahian, kekerasan, pembulian, dan lain sebagainya. Yang ke-15, dilarang membawa tamu ke ruangan atas atau lingkungan asrama, apalagi ke dalam kamar. Jadi tamu hanya boleh di lobi bawah. Yang ke-16, dilarang melakukan pencurian. Nah, Bapak Ibu, ini poin yang ke-16. Ini sangat sekali kami tekankan, kami sangat tekankan sekali. Karena apa? Karena itu kami menekankan untuk anak-anak dilarang masuk ke kamar milik orang lain atau ke wilayah asrama yang lain, karena kita menghindari tindakan-tindakan pencurian dan lain sebagainya. Mungkin anak-anak kami memang tidak, anak-anak Bapak Ibu tidak melakukan pencurian, tetapi mungkin orang lain atau yang banyak hal bisa saja terjadi. Tinggal bersama, hidup bersama, itu banyak hal bisa terjadi, dan karena itu kami sangat-sangat tidak mengizinkan anak-anak untuk masuk ke kamar milik orang lain. Yang berikutnya adalah pasal 3, ketentuan penerimaan tamu. Yang pertama, penghuni asrama hanya diizinkan menerima tamu di tempat yang telah ditentukan, yaitu lobi atau ruang tamu sekolah dan asrama. Yang kedua, waktu menerima tamu setiap hari Minggu antara pukul 13 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yang ketiga, tidak diizinkan menerima tamu lawan jenis kecuali anggota keluarga, yaitu kecuali papa, saudara laki-laki, atau memang keluarga yang memang sudah dikenal oleh pamong asrama, atau yang memang utusan dari keluarga. Yang berikutnya adalah siswa tidak diizinkan membawa tamu untuk menginap di asrama. Selanjutnya, tamu berkewajiban mematuhi semua peraturan yang berlaku di asrama. Dan yang terakhir, penghuni asrama berkewajiban untuk mencegah tamunya melakukan tindakan pelanggaran tata tertib asrama dan ikut bertanggung jawab atas akibat yang timbul dari pelanggaran tersebut. Pasal 4, ketentuan meninggalkan asrama. Yang pertama, jam pesiar siswa pada hari Sabtu dan Minggu mulai pukul 12.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dan wajib mengisi buku keluar saat akan pergi dan saat tiba di asrama. Jadi Bapak Ibu orang tua murid dan anak-anak sekalian, penghuni asrama memiliki jam pesiar yaitu hari Sabtu dan hari Minggu. Setelah makan siang yaitu 12.30 sampai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dan saat keluar wajib mengisi buku keluar yang sudah disediakan di meja security di depan pintu, dan saat kembali juga harus mengisi buku tersebut sehingga kita tahu jam berapa anak-anak kembali ke asrama. Jika ada yang telat maka akan diberi konsekuensi. Yang kedua, batas area keluar yakni Kota Magelang. Dalam Kota Magelang tidak boleh keluar dari Kota Magelang. Jika mau keluar ke tempat lain harus ada izin khusus dari pamong asrama dan juga diketahui oleh orang tua. Yang ketiga, penghuni asrama yang mempunyai keperluan mendesak dan harus meninggalkan asrama baik dalam kota maupun luar kota harus mendapatkan izin kepala asrama atau pamong asrama dengan mengisi buku izin keluar atau dengan surat khusus yang akan diberikan oleh pamong asrama, dan itu pun harus diketahui oleh orang tua. Yang keempat, penghuni asrama saat pulang ke tempat tinggal masing-masing harus mengisi lembar format
meninggalkan asrama dan kembali ke asrama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, kami punya form khusus atau lembar khusus yang memang dibuat untuk penghuni asrama yang akan pulang ke tempat tinggal masing-masing atau akan berlibur bersama orang tua atau meninggalkan asrama dalam waktu yang cukup lama. Yang kelima, penghuni asrama yang meninggalkan asrama tanpa izin kepada pamong asrama atau tidak menulis di buku keluar akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang keenam, siswa-siswi yang telah secara resmi dikembalikan kepada orang tua tidak diperkenankan memasuki lingkungan asrama, baik asrama putra maupun asrama putri. Yang ketujuh, pada saat liburan sekolah atau Natal atau kenaikan kelas, semua siswa wajib meninggalkan asrama. Pasal 5 mengenai sanksi-sanksi. Yang pertama, sanksi adalah suatu tindakan yang diberikan kepada penghuni yang melanggar peraturan, tata tertib, ketetapan, dan keputusan yang diberlakukan di asrama semakin Magelang. Yang kedua, sanksi harus bersifat mendidik, dan ya benar, kami di asrama memberikan sanksi yang bersifat mendidik. Yang ketiga, penghuni asrama yang melanggar pasal-pasal tersebut di atas dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, setiap pelanggaran akan dimasukkan ke dalam buku pelanggaran untuk ditindaklanjuti. Yang kelima, sanksi diberikan secara berjenjang sesuai dengan tingkat pelanggaran. Jadi, ada pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat, dan pos-posnya akan kita jelaskan selanjutnya. Sanksi untuk pelanggaran ringan, sedang, dan berat akan dijelaskan sesuai dengan pos pelanggaran. Akan kita jelaskan setelah penjelasan tata tertib ini. Pasal 6 tentang penghargaan atau reward. Yang pertama, penghargaan diberikan kepada siswa-siswi yang menunjukkan karakter Kristiani, baik peduli, kreatif, dan bertanggung jawab dengan kriteria yang akan ditentukan oleh pamong. Yang kedua, penghargaan diberikan setiap bulan kepada satu kelompok siswa dan setiap tahun bagi satu orang siswa putra dan satu orang siswa putri. Yang ketiga, penerima penghargaan dan bentuk penghargaan ditentukan berdasarkan penilaian. Bab 7 penutup. Setiap penghuni asrama wajib menaati peraturan tata tertib ini. Yang kedua, hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditetapkan kemudian. Demikian Bapak Ibu, tata tertib dan aturan yang berlaku di asrama. Jika ada pertanyaan, nanti silahkan langsung bertanya kepada kami lewat WhatsApp atau lewat email, atau langsung bisa menelpon kami jika ada yang perlu dijelaskan lagi, jika ada yang belum dipahami dari peraturan dan tata tertib yang sudah kami jelaskan. Bapak Ibu, para orang tua murid dan anak-anak sekalian, ini adalah jenis pelanggaran dan pos yang akan kita jelaskan supaya untuk diketahui bersama apa saja jenis pelanggaran dan mana yang masuk kategori pelanggaran ringan, mana yang masuk kategori pelanggaran sedang, dan mana yang masuk dalam kategori pelanggaran berat. Yang pertama yaitu pelanggaran ringan, bisa Bapak Ibu lihat di PowerPoint yang sudah ditampilkan. Itu mengenai hal berpakaian, penampilan, kesopanan, kebersihan, dan juga kedisiplinan. Itu ada peringatan posnya, prosedur operasional standarnya adalah ada peringatan lisan, ada dari mentor senior, senior mentor, ada juga dari pamong dan kepala asrama, membuat surat pernyataan, dan ada sanksi fisik seperti mengelap kaca mungkin, membersihkan koridor seperti membersihkan ruangan dan lain sebagainya. Dan itu juga jika kesalahan itu dilakukan berulang kali akan mempengaruhi nilai karakter, karena asrama juga mempunyai rapot selain sekolah, asrama juga mempunyai rapot nilai karakter, dan itu akan berpengaruh kepada rapot nilai karakter anak tersebut atau siswa-siswi di asrama. Penanggung jawab adalah ketua kamar, koordinator pelaksana atau mentor menti, dan didampingi oleh pamong asrama. Yang kedua adalah pelanggaran sedang. Yang masuk dalam pelanggaran sedang itu merusak inventaris sekolah dengan sengaja, atau tindakan yang melanggar etika dan norma. Yang ketiga, melecehkan Bapak Ibu guru, karyawan, pamong, memprovokasi terjadinya pelanggaran, merokok di lingkungan dan dalam kegiatan sekolah atau asrama, menyimpan dan mengedarkan rokok di lingkungan dalam kegiatan asrama, melakukan pornografi atau porno aksi, dan lain sebagainya. Posnya itu bisa mengganti inventaris, pembinaan norma-norma,
laporan pelanggaran yang sudah dilakukan siswa, kita akan laporkan kepada orang tua, wali. Ada peringatan tertulis atau surat pernyataan pelanggaran sedang, ada form khusus yang akan diisi, juga akan dapatkan SP atau surat peringatan. Surat peringatan itu kita bertahap dari SP1, SP2, dan SP3. Yang kelima yaitu bisa sanksi fisik, mencuci piring, membersihkan kamar mandi, dan lain sebagainya. Dan jika pelanggaran yang sama dilakukan sebanyak 3 kali, maka akan masuk dalam kategori pelanggaran berat. Penanggung jawabnya itu akan ditentukan di dalam pertemuan pamong dan juga kepala asrama, dan bisa juga ditentukan dalam pertemuan dengan guru BK, wakil kesiswaan, dan kepala sekolah. Yang ketiga adalah masuk dalam kategori pelanggaran berat. Yang masuk dalam kategori pelanggaran berat itu yaitu pelanggaran sedang yang dilakukan sebanyak 3 kali. Terus yang kedua, berkelahi, mengedarkan, menyimpan, mengkonsumsi miras, narkoba, dan melakukan hubungan seks, dan juga kriminalitas. Posnya itu bisa pembinaan untuk pelanggaran nomor 1 dan 2, pemanggilan terhadap orang tua wali, disertai membuat surat pernyataan yang bermeterai, juga ditandatangani oleh orang tua dan atau wali. Lalu atau yang kedua, dikembalikan kepada orang tua atau pindah sekolah untuk pelanggaran nomor 3, 4, dan 5. Karena yang ketiga, sekolah atau asrama berhak untuk langsung mengeluarkan siswa tanpa terlebih dahulu membuat surat pernyataan dengan pertimbangan pihak asrama melalui rapat. Jadi kita akan rapat dan kita langsung bisa mengeluarkan siswa tersebut tanpa ada surat pernyataan. Penanggung jawab akan ditentukan dalam rapat bersama pihak asrama dan sekolah. Yaitu Bapak Ibu mengenai pelanggaran-pelanggaran baik ringan, sedang, dan berat. Jika ada pertanyaan, nanti silahkan langsung kepada kami. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, kita tampilkan jadwal harian anak-anak di asrama Semakindo dari mulai bangun pagi sampai mereka beristirahat lagi di malam hari. Waktunya sesuai yang sudah dilihat, dari mulai 04.45 sampai pukul 5 itu mereka olahraga pagi, lari pagi di sekeliling asrama. Jam 5 sampai 6.15 itu ada morning devotion. Morning devotion itu akan dipimpin oleh pamong. Kemudian setelah itu kurang lebih 15 sampai 20 menit, kemudian piket pagi yaitu nyapu, ngepel, membersihkan kamar mandi, membersihkan kamar-kamar masing-masing, membersihkan kaca dan lain sebagainya. Setelah itu mandi dan siap makan pagi. Yang piket makan pagi akan menyiapkan makan pagi bersama dengan yang di dapur. Bukan memasak ya Bapak Ibu, anak-anak punya piket yaitu hanya menyiapkan piring, menyiapkan gelas, menyiapkan sendok, dan menyiapkan makanan yang sudah dimasak oleh bagian dapur untuk disiapkan di ruang makan. Kemudian makan pagi. Setelah makan pagi ada piket selesai makan pagi, yaitu membersihkan ruang makan, mencuci piring masing-masing mencuci piringnya, peralatan makannya masing-masing. Kemudian membersihkan ruang makan, baik meja makan, menyapu, ngepel, dan membersihkan di teras ruang makan dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu jam 7.15 sampai 12.45 itu mereka sekolah, mereka belajar di sekolah. 12.45 sampai 13.15 itu makan siang. Kemudian setelah makan siang mereka lanjut lagi sekolah, dan setelah pulang sekolah jam 15.15 itu mereka menyelesaikan piket setelah makan. Jadi makan siang, waktu pada saat makan siang, selesai makan siang, mereka tidak langsung piket, tetapi balik lagi ke sekolah untuk belajar. Setelah pulang sekolah, yang memiliki jadwal piket setelah makan, membersihkan ruang makan, itu akan menyelesaikan piketannya. Kemudian beristirahat siang, terus menyelesaikan keperluan pribadi, mungkin ada yang mencuci, ada yang lain sebagainya, membersihkan diri dan sebagainya. Kemudian ada jam 4 sampai 17.30 itu biasanya ada olahraga, ada ekstrakurikuler, ada bimbingan belajar dan lain sebagainya. Kemudian 17.30 itu sudah tidak ada lagi yang melakukan aktivitas di bawah seperti main basket, berolahraga, bermain dan sebagainya, tetapi sudah menyiapkan diri, mandi dan sebagainya untuk menyiapkan diri untuk makan malam. Karena jam 18.15 atau jam 6.15, 6 sore lebih 15 sampai pukul 19 atau jam 7 itu makan malam dan piket setelah makan malam.
Kemudian jam 7 sampai jam 9 malam itu ada belajar mandiri atau bimbingan belajar dengan guru mapel masing-masing. Dan pada pukul 21 sampai 21.30 ada DMN atau Disciples Making Night atau renungan malam. Dan 21.30 itu mungkin mereka ngobrol atau keperluan pribadi, sikat gigi, cuci muka dan lain sebagainya. Karena pukul 22 atau jam 10 malam itu lampu-lampu kamar akan dimatikan karena waktunya istirahat malam atau tidur. Sabtu dan Minggu jadwalnya agak sedikit berbeda karena tidak sekolah, tetapi ada pembinaan rohani di pagi hari. Tetapi bangun paginya hari Sabtu tetap sama 4.45. Kemudian mereka akan jalan pagi. Jalan pagi bukan cuma seputaran asrama, tetapi agak lebih jauh. Jalan pagi keliling kota Magelang. Dan juga setelah itu piket pagi, makan pagi. Kemudian ada pembinaan rohani. Kemudian setelah makan siang mereka diperbolehkan untuk pesiar atau jalan-jalan keluar. Setelah piket mereka boleh main ke mall atau jalan-jalan di seputaran kota Magelang. Jam 16.30 mereka sudah harus kembali lagi ke asrama untuk menyiapkan diri untuk makan malam, dan kita ada ibadah malam. Ibadah malam Minggu itu biasanya dipimpin langsung oleh pamong atau bisa jadi gurunya, atau juga kita mengundang pelayan firman dari luar. Dan setelah itu mereka boleh bersantai, ngobrol, nonton TV, atau berolahraga, main basket, main sepak bola, main bulu tangkis dan lain sebagainya. Pukul 22 seperti biasa, itu biasanya semalam Minggu kita memperpanjang sedikit waktu, jadi di pukul 23.00 atau jam 11 malam itu mereka sudah harus istirahat. Hari Minggu itu mereka ada ibadah di gereja. Biasanya ibadah pukul 10 itu dengan remaja GKI Pajajaran, dan akan kita kasih kesempatan minggu keempat itu mereka boleh ke gereja asal. Misalnya ada yang berasal dari gereja Katolik, silahkan ke gereja Katolik. Ada yang ke GBI, GPDI atau kemana, silahkan. Kami mempersilahkan di minggu keempat. Minggu pertama, kedua, ketiga, dan kelima harus di remaja GKI Pajajaran. Pada hari Minggu morning devotionnya tetap, tetapi kita waktunya agak sedikit siang, yaitu jam 5:30. Morning devotion, tidak ada lari pagi, tapi langsung piket pagi, siapkan makan pagi, mandi, dan menyiapkan diri untuk ke gereja. Nanti malam jam 7 mereka harus belajar lagi karena hari Senin, untuk menyiapkan diri untuk hari Senin ke sekolah. Demikian Bapak Ibu, ini jadwal harian anak-anak di asrama, bisa berubah kapan saja sesuai dengan situasi dan kondisi, tetapi garis besarnya adalah seperti demikian. Ya Bapak Ibu, di asrama kita ada jadwal pemakaian HP, pemakaian gadget, handphone. Untuk siswa kelas 10, 11, dan 12 itu kita bedakan waktunya. Untuk kelas 10 atau kelas 1 mereka boleh menggunakan handphone atau gadget mereka dari pukul 5 sore sampai, dari Senin sampai Jumat, pukul 5 sore sampai pukul 7 malam. Jadi jam 5 sore sampai jam 7 malam. Setelah itu dikumpulkan kembali dan mereka harus belajar. Hari Sabtu setelah pembinaan kerohanian atau KTB, mereka boleh menggunakan handphone dari jam 10 sampai jam 7 malam. Hari Minggu setelah makan pagi jam 7 atau setengah 8, mereka boleh mengambil HP sampai jam 7 malam. Itu untuk kelas 10. Untuk kelas 11 atau kelas 2, pada hari Senin sampai Jumat mereka boleh memakai handphone dari pukul 15.30 atau setelah pulang sekolah sampai pukul 19 atau jam 7 malam. Hari Sabtu dan hari Minggu itu sama dengan kelas 10, yaitu jam 10 sampai jam 7 dan jam 7 sampai jam 7 malam. Sedangkan kelas 3 atau kelas 12 itu agak sedikit berbeda. Hari Senin sampai Jumat pemakaian handphone untuk kelas 3 pukul 15.30 atau setengah 4 setelah pulang sekolah sampai pukul 21.45. Tapi catatannya adalah pada saat jam belajar mandiri jam 7 sampai jam 9 itu handphone disimpan di kamar masing-masing, tidak boleh dipergunakan pada saat jam belajar. Jadi setelah jam belajar, setelah DMN baru boleh memakai handphone, selanjutnya sampai pukul 21.45.
Hari Sabtu dan hari Minggu sama dengan hampir mirip dengan kelas 10 dan 11, mengambil jam 10. Hari Sabtu mengambil jam 10 pagi, dikumpulkan jam 10 malam atau 21.45, dan hari Minggu jam 7 pagi sampai 21.45 waktu Indonesia Barat. Demikian Bapak Ibu jadwalnya, supaya Bapak Ibu tahu jam berapa saja Bapak Ibu bisa menghubungi anak-anak Bapak Ibu. Tetapi jika dihubungi anaknya handphone belum aktif, silakan menghubungi kami para pamong dan kami akan menjelaskan kenapa anaknya handphone belum aktif. Begitu Bapak Ibu, supaya jangan sampai pada saat jam sekolah dihubungi anak-anaknya sedang belajar, sedang konsen belajar, dihubungi oleh Bapak Ibu, atau pada saat mereka jam belajar mandiri jam 7 sampai jam 9, Bapak Ibu menghubungi, ternyata anak-anaknya tidak bisa menjawab telepon dari Bapak Ibu, ternyata handphonenya sudah dikumpulkan atau handphonenya memang lagi disimpan karena mereka lagi sementara belajar mandiri. Ya Bapak Ibu semua, di asrama SMA Kristen Indonesia, anak-anak Bapak Ibu akan diajarkan bagaimana menjadi pemimpin, bagaimana bisa bertanggung jawab, peduli, juga kreatif untuk banyak hal lewat struktur kepengurusan asrama, lewat kepengurusan persekutuan siswa Kristen. Mereka akan mengurusi kegiatan-kegiatan dan semua aktivitas yang ada di asrama. Mereka juga akan diberi tanggung jawab untuk mengurusi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kerohanian, kerjasama dengan remaja GKI Pajajaran. Nah, di dalam struktur kepengurusan asrama ada namanya ketua asrama putra, ketua asrama putri, ada juga wakil-wakilnya, dan ada seksi-seksinya, yaitu seksi rohani, seksi ketertiban, seksi konsumsi, seksi olahraga, seksi kekeluargaan, seksi sarana dan prasarana, seksi piket, dan juga seksi kebersihan. Nah, anak-anak Bapak Ibu akan kita lihat akan cocok masuk di seksi apa. Mereka akan bertanggung jawab dengan tugasnya dan tanggung jawab masing-masing. Saat mereka masuk di asrama, kita akan menjelaskan job description mereka, apa yang akan kamu kerjakan saat kamu jadi seksi kerohanian, apa yang akan kamu kerjakan, apa yang harus kamu kerjakan, kamu lakukan saat kamu masuk di dalam seksi konsumsi atau seksi olahraga dan lain sebagainya. Apa tugas dan tanggung jawab kamu di dalam persekutuan siswa Kristen? Apa yang harus kamu kerjakan, apa yang harus kamu lakukan. Di situ anak-anak Bapak Ibu dituntut untuk peduli, dituntut untuk sekreatif mungkin, dituntut untuk bertanggung jawab bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk semua penghuni asrama dan juga semua aktivitas dan kegiatan di asrama. Dan semoga harapan kami dan juga mungkin harapan Bapak Ibu semua, setelah mereka lulus dari asrama SMA Kristen Indonesia dan dari SMA Kristen Indonesia, mereka menjadi pribadi yang lebih dewasa, pribadi yang bisa menjadi pemimpin untuk dirinya dan juga untuk orang-orang di sekitar. Itu Bapak Ibu, jadi tidak usah khawatir, anak-anaknya akan kami ajarkan dengan sekuat tenaga kami, dengan sepenuh hati kami, dengan penuh kasih sayang dan Roh Kudus dari Tuhan. Ya Bapak Ibu semua dan anak-anak sekalian, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa saya juga akan menjelaskan tentang pola perwalian atau orang tua asuh mentor menti. Ada orang tua asuh, mentor senior, mentor dan menti. Orang tua asuh itu siapa? Yaitu adalah Bapak Ibu guru dan juga para pamong. Mentor senior adalah yang kelas 12 atau kelas 3, mentor adalah yang kelas 11, dan menti adalah yang kelas 10. Nah, kapan saja Bapak Ibu butuh informasi tentang anak-anak Bapak Ibu, silakan menghubungi kami para pamong dan juga orang tua asuh dari anak Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu melihat di channel YouTube kami, itu sudah ada video tentang perkenalan guru dan karyawan. Nah, di dalam situ, di antara mereka itu Bapak Ibu guru dan para pamong, itulah yang menjadi orang tua asuh dari anak-anak Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu ada Pak Hendriawan. Pak Hendriawan ini selain guru kimia, Pak Hendriawan juga adalah waka kurikulum. Nah, Pak Hendriawan itu mempunyai anak asuh 3 orang, yang kelas 12 dan kelas 11, yaitu Ferry Ginting, Calvin Talo Ginting, dan Jimion Roseli. Pak Purba, yang kedua yaitu Pak Purba Jati,
itu adalah wali kelas 10 IPA dan juga guru matematika. Itu juga mempunyai anak asuh 4 orang. Ada Astra dan Adam, itu mentor senior kelas 12, dan mentornya adalah Salom dan Clarence atau Robi. Yang ketiga ada Pak Beni Darmawan, juga mempunyai 5 anak asuh. Christian Manuel dan Benny Ebenezer itu senior mentornya untuk kelas 12. Terus mentornya adalah Elhanan Ribeiro SD Pari dan mentinya adalah Hendy Hermawan. Yang keempat ada Pak Antonius. Pak Anton adalah guru bahasa Indonesia. Kalau Pak Beni tadi guru sosiologi dan PKN, kalau Pak Antonius adalah guru bahasa Indonesia. Mentor seniornya adalah John Kasmote, mentornya adalah Aprilio Titus Gumilar dan Aprilitio Sembiring, dan mentinya adalah Bangkit Oloan. Terus yang kelima adalah Pak Lilik Nurmasidi, yaitu wali kelas 12 IPA, juga guru biologi. Senior mentornya adalah Abednego Pandu Saputro, si ketua OSIS, dan mentornya adalah Michael Arya Winata dan Melgi Pratama Milala. Mentinya adalah Gabriel Moses Baransano. Yang keenam adalah Pak Marcelinus Slamet. Pak Marcelinus Slamet ini adalah wali kelas 11 IPA, juga guru bahasa Jawa dan guru keterampilan serta guru seni batik dan lukis. Senior mentornya adalah Latersia Gabriel Tarigan kelas 12, mentornya adalah Nathanael Sandi dan Rega Thomason. Terus yang ketujuh adalah Pak Weli Silitonga, ini adalah wali kelas 11 IPS, juga guru pendidikan agama Kristen. Senior mentornya adalah Mesak PK dan Joy Derikmans kelas 12, dan mentornya adalah Elisa Benis Christian, mentinya adalah Beno Waldi. Yang kedelapan ada Pak Tri Haryanto, Mr. Tri Haryanto Nenggolan. Mentor seniornya adalah Kevin Prihananto kelas 12, dan mentornya adalah Redemptus Billy Sitepu. Yang kesembilan yaitu saya sendiri, Olivia Tiku Padang. Saya adalah pamong putra asrama. Senior mentornya adalah Geraldi Amsal, dan mentornya adalah Mario Halkin Asher Nadabdab dan Stephen Kaire. Yang ke-10 ada Dian Anggraini, guru BK. Mentor seniornya adalah Safira Ustanti Ani PK. Mentornya adalah Rahel Karubaba, Trisnawati Rindi Rahayu, dan mentinya adalah Aprilia Puji Astuti dan Cecilia Haka Ginting. Kemudian yang ke-11 ada Dr. Anda Agnes Wiwin Prasetyati atau Mem Wiwin, guru bahasa Inggris. Senior mentornya tidak ada. Mentornya adalah Brenda Angeli, Lydia Pigai, dan Sarah Bekti Sawiji. Mentinya adalah Canika Livia Sahira. Yang ke-12 adalah Ibu Magdalena Eti Darwanti. Mentor seniornya adalah Cecilia Amanda kelas 12. Mentornya adalah Pigai Meukameyai dan Fiona Gracia, dan mentinya adalah Fani Dwi Syarani. Kemudian yang ke-13 Ibu Magdalena Purwati Takarini. Senior mentornya adalah Lydia Noken Kuguya. Mentornya adalah Ave Teresia Borus Siagian dan Natania Wijaya Purnomo. Sedangkan mentinya adalah Deborah Bintang Damai Sitorus. Yang ke-14 terakhir adalah Ibu Ernisi Payung. Itu adalah pamong juga, salah satu pamong di asrama. Nama mentor seniornya tidak ada. Mentornya adalah Melissa Angelia, Angelin Daugi Kamu Detebai, Esterela Gloria Erdinanti, dan mentinya adalah Hosiana Kirai Radio. Ya, itu Bapak Ibu. Silahkan dilihat daftar nama-nama orang tua asuh, mentor senior, dan mentinya. Kapan saja Bapak Ibu butuh informasi tentang anak-anak Bapak Ibu, silakan menghubungi kami pamong atau langsung kepada orang tua asuh anak-anak Bapak Ibu. Demikianlah Bapak Ibu, semua yang sudah saya sampaikan, dari tata tertib orang tua asuh sampai jadwal dan lain sebagainya. Jika ada pertanyaan yang mau disampaikan, silahkan langsung menghubungi kami via WhatsApp atau langsung menelpon kami atau di grup WhatsApp orang tua. Akan kami masukkan Bapak Ibu semua, dan bisa kapan saja menanyakan tentang anak-anak Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.